pokok saya gitu tidur, terus dia gitu ya nenek saya itu cuman kayak awalnya kalau kita belum tidur dia udah cuman buka tirai terus lihat gini itu aja tuh bikin kita tuh takut. Iya, jadi kita tidur aja nggak tenang. Udah terus habis itu kejadiannya kayak gini, dia itu biasanya kalau kita udah tidur masuk ke kamar ya dia ngaca sambil ngesit. Assalamualaikum, halo sedulur. Kembali lagi bersama Nyong di Sinless Channel. Nah, gimana nih Lur kabarnya? Kebetulan hari ini Nyong nggak sendirian. Nah, di sini sudah ada seorang narasumber ya yang nanti bakalan menceritakan pengalaman horornya ya, pengalaman yang serem gitu kepada sedulur sekalian. Nanti kita kenalan dulu kali ya ini ya, biar lebih akrab gitu. Ini dari Mbak siapa? Oke, halo, nama saya Ani. Ya. Panggilan aja ya. Oke. Saya dari Sukabumi ya. Oke. Ya, cuman emang saya sekarang tuh tinggal di Bogor. Deket-deket di sini aja. Deket sini aja. Oke. Ini kira-kira ceritanya singkatnya dulu nih tentang apa nih? Singkatnya aja. Dari keluarga sendiri sih. Ya. Ada kejadian apakah itu? Dari nenek aja sih. Dari nenek. Jadi saya langsung cerita aja. Nanti tahan dulu ya. Oke. Nah, sedulur yang belum subscribe, sebelum kita masuk ke videonya boleh di subscribe dulu dengan klik tombol di bawah ini ya Lur ya. Terus juga kalau misalkan sedulur mau ngirim cerita gitu ya, mau membagikan juga cerita-cerita horornya, pengalaman yang mistis, itu boleh banget. Silahkan di share aja, dibagikan aja dengan cara diketik terus dikirim ke alamat email atau nomor WhatsApp di bawah ini. Itu gampang banget ya Lur ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak ini gimana nih cerita dari Teteh Ani berarti. Oke, karena Sunda ya. Dari Teteh Ani, cerita lengkapnya gimana? Langsung aja. Awalnya ini tuh dari ibunya ibu. Kita tinggal di Sukabumi. Saya punya kembaran. Terus habis itu awalnya sih sakit tua gitu ya, stroke gitu. Awalnya sebulan 2 bulan sih biasa aja. Terus lama-lamaan tuh jadi nggak biasa, suka hilang. Terus abis itu kan keluarga juga kayak selalu cari gitu kan, hilangnya tuh sekitar jam 1 jam 2. Terus kalau setiap maghrib tuh selalu ngeliat ke arah jendela. Kalau rumah zaman dulu itu kan ada kaca besar gitu, terus pakai tirai, dia tuh selalu ngeliat ke jendela tuh kayak gini gitu, kayak gitu. Terus itu kan juga bikin kita tuh di umur segitu takut kan. Terus kalau abis itu kalau dicari itu kalau hilang sekitar jam 1 jam 2, kalau dicari tuh ya ada di bambu. Kalau zaman dulu kan ya, pedesaan zaman dulu tuh kayak bambu gitu. Terus kebetulan rumah kita tuh jalan raya. Terus habis itu baru kayak rumah itu termasuk sama sih keluarga juga, masih saudara semua masih saudara gitu. Terus dia kalau misalnya hilang tuh kayak gitu ketemunya di bambu gitu. Terus habis itu yang anehnya di keluarga tuh dia tuh hilang tapi dia tuh nggak kenapa-napa gitu loh, badannya tuh nggak kenapa-napa. Terus habis itu selalu diobatin gitu. Dan kalau misalnya diobatin tuh selalu yang masuknya itu tuh selalu bilang kalau misalnya tuh ya nggak bisa ngeluarin saya, nggak bisa ngeluarin, pokoknya kamu nggak bisa ngeluarin saya gitu. Terus bahkan ditempel di punggungnya gitu ayat juga nggak bisa, kamu nggak bisa ngeluarin saya gitu. Selalu yang dia bilang itu. Terus ada satu masa tuh diobatin sama adalah pokoknya masih kenalan orang tua juga gitu, diobatin. Terus gitu kan ibu saya kan ke warung. Sebenarnya gini ya, kalau rumah zaman dulu kan dempet cuman tuh pada gelap gitu loh. Penerangannya tuh kurang remang-remang kayak gitu ya. Terus ada warung tuh di belakang, jadi kalau misalnya ke warung tuh itu tuh ngelewatin pintu belakang rumah kita, dapur gitu. Pas diobatin itu ibu saya tuh ke warung untuk beli kopi gitu ya buat yang nyuguhin yang ngobatinnya. Terus habis itu ibu saya lihat itu di belakang pintu dapur itu ngeliat tinggi. Terus habis itu ya udah cuma ngeliat tinggi gede gitu udah. Terus habis itu ibu saya teriak dong, lari. Terus habis itu apa namanya, ke kakak pertamanya.
bilang kakak pertamanya, terus habis itu terus yang kakak pertama ini bilang ke yang ngobatin, terus yang ngobatin bilang kalau ternyata itu tuh yang suka jemput. Jadi ternyata nenek saya tuh emang kalau misalnya yang anehnya itu kalau misalnya hilang itu tuh kalau dicek nih, kalau ketemu dicek itu tuh nggak pernah maksudnya nggak ada yang lecet sedikit pun, nggak ada bersih gitu kan. Kotor juga enggak gitu. Kotor ya paling gitu-gitu doang, bener-bener nggak ada bener-bener nggak ada luka. Kalau dicek ternyata setelah dikonfirmasi ke yang obatin itu tuh digendong sama si ini tinggi besar itu. Cuman yang masuknya mah bukan, beda ya masuknya beda. Soalnya waktu itu ibu saya juga mimpi kalau misalnya ternyata nenek saya tuh kan emang sakit ya, sakitnya tuh kan pas rambutnya panjang, terus kan karena ngurusnya biar nggak ribet ya, akhirnya kan rambut pendek, jadi rambut panjang terus dipotong rambut pendek. Tapi mimpi kalau ternyata nenek saya tuh ada 2, jadi ada yang rambut panjang 1, ada yang rambut pendek 1, kayak gitu sih Kak. Terus sama ada lagi cerita kalau misalnya kita lagi tidur, kan kalau rumah zaman dulu pokoknya pintunya nggak ada pintu kan, pakai tirai. Terus di dalam si kamar itu tuh ada kasur sama lemari zaman dulu tuh yang ada kaca besar gitu. Itu tuh kita kalau tidur tuh bener-bener gak tenang gitu loh Kak. Tidurnya bener-bener gak tenang dan selalu punya rasa takut. Jadi selama 2 tahun itu kita tidur bener-bener ya udah gitu, nggak nyenyak, bener-bener gak nyenyak. Jadi waktu itu kayak gini, ada masa kita tidur nih, ibu saya, kembaran saya sama pokok saya gitu tidur. Terus dia gitu ya nenek saya itu cuman kayak awalnya kalau kita belum tidur dia udah cuman buka tirai terus lihat gini itu aja tuh bikin kita tuh takut. Iya, jadi kita tidur aja nggak tenang. Udah terus habis itu kejadiannya kayak gini, dia itu biasanya kalau kita udah tidur masuk ke kamar ya dia ngaca sambil ngisir, tapi rambutnya pendek kan pas itu. Iya, itu pas itu pendek. Di masa panjang juga ada kayak gitu, di masa pendek juga ada kayak gitu. Nah itu yang bikin kita takut. Terus kalau kita lagi kayak gitu kan juga kan nggak tidurnya nyenyak ya, jadi kita tuh kadang pura-pura tidur gitu lah. Pura-pura tidur kalau misalnya dia lagi kayak gini, kita udah pura-pura tidur. Ya kalau ngeliat gini lah aku takut. Terus udah gitu kita pura-pura tidur, ya udah kita kalau misalnya dia ini ya udah kita pura-pura tidur aja. Terus habis itu dia suka ini kalau kita pura-pura tidur dia nanti masuk ya dia ngisir. Nah ibu saya tuh suka bangun kan, karena kan kita nggak nyenyak ya. Ibu saya suka bangun terus nanti manggil kakek, ini Umi ada di sini gitu. Nanti kakek saya bilang jangan di sini, udah keluar gitu, jangan ngisir malam-malam gitu. Sebenarnya ngisir mah ya bukan nenek saya. Selalu kalau diobatin terus selalu bilang kayak nih nenek mah bukan nenek gitu, Umi. Karena nanti nggak sih kalau Sunda ya coba kayak Umi mah bukan Umi gitu, saya tuh bukan nenek kalian gitu, saya tuh kunti gitu bilangnya selalu kayak gitu. Atau gak selalu bilang kayak saya tuh hantu di rawa-rawa kayak gitu loh, dia bilang yang di pohon bambu. Iya, di pohon bambu kayak gitu selalu bilangnya. Nenek. Terus kalau misalnya ada satu masa bapak saya tuh pulang, karena kan di Bogor ya, terus bapak saya pulang terus kita tidur gitu kan, terus sekitar jam 1, pokoknya hilangnya selalu sekitar jam segituan, jam 1, jam 2 gitu. Terus bapak saya pulang, kita tidur gitu, terus saya tiba-tiba bangun, terus kita cari orang rumah, pada nggak ada. Terus akhirnya kita cari, terus ternyata bapak saya tuh ada di depan gitu kan, di pinggir jalan. Terus bapak saya ngelihat kalau misalnya ternyata nenek saya tuh udah jauh gitu, jalan jauh gitu. Terus sakitnya tuh jadi kayak apa ya Kak, kayak nggak bisa jalan cepet gitu loh, kayak diseret. Kalau stroke itu kan seret gitu ya. Terus dia tuh selalu posisinya tuh kayak pas kan, karena saya nyampe duluan deket bapak saya, terus bapak saya cuma bilang Umi sini gitu kan. Terus nenek saya dengan begini terus kayak gini ke bapak saya, saya di belakang bapak saya juga ngeliat gini kan. Itu ya udah kayak gini tuh ngadepnya kayak gitu. Terus dari situ bapak saya langsung teriak manggil adiknya ibu saya, terus langsung diangkat gitu, digotong gitu.
biasanya kalau memang saya tuh ngangkat ya udah cuma sendiri digendong gitu. Terus kalau misalnya kita nanya nih ya ke nenek gitu, ibu saya waktu itu pernah nanya gini nih, kayak Umi teh kemana gitu kan. Terus ya Umi ada kok, kadang juga gini loh Kak, jadi itu tuh masih bisa dilewatin sama orang gitu loh, kayak bambu cuman tuh masih bisa dilewatin, ada tepas gitu kan nggak sih Kak? Tepas apa tuh? Tepas tuh kayak tempat duduk gitu yang balik. Nah suka ada balik juga di bambu-bambu itu tuh suka ada balik juga, bisa orang duduk gitu. Terus di situ ya bilang gitu loh, Umi mah ya ada di situ. Umi ngeliat kok orang-orang pada nyariin kayak gitu. Umi ngeliat kok orang-orang pada nyariin. Tapi tuh iya dia nggak bisa ngapa-ngapain karena di tubuhnya dia bukan nenek gitu. Iya, dia bisa ngapa-ngapain ya. Tapi setelah mau meninggalnya gitu, terus emang kata yang ngobatinnya ke kakek saya, ke keluarga bilang terus untuk kayak baca ayat 15, terus kayak gitu terus doain doain terus alhamdulillah sih pas udah mau meninggal itu alhamdulillah si nenek yang asli balik lagi kayak gitu, sampai mau makan sendiri gitu. Biasanya suka disuapin sama ibu kayak gitu kan, karena kan sebelah ya. Susah jadi suka disuapin sama ibu. Lumayan yang nggak nyenyak kayak gitu sih lumayan. Tapi pas posisi misalkan udah tengah malam itu kan sering hilang-hilangan. Biasanya suka kayak ketahuan nenek mau pergi kayak gitu nggak? Nggak ketahuan. Pasti nggak ketahuan gitu. Nggak ketahuan aja gitu. Tiba-tiba aja jam segitu ya udah hilang. Kan namanya orang ketunggu-tunggu juga kan ngantuk ya. Karena kan itu kejadian selama 2 tahun, jadi kan yang jagain juga ngantuk. Ada juga ketiduran, posisinya ketiduran. Terus ada juga cerita pas waktu itu pas hilang. Jadi keluarga tuh tidur bener-bener deket pintu, tapi ya hilang juga, dan pintu tuh sebenarnya dikunci. Kita juga nggak ngerti kenapa pintu itu bisa kebuka atau gimana, kita juga nggak ngerti gitu. Berarti otomatis nenek ngelangkahin yang tidur deket pintu, tetap hilang. Tapi kan posisi nenek sakit. Iya makanya kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena kan kita tidurnya, jadi kita nggak tahu proses hilangnya. Iya selalu nggak tahu proses hilangnya tuh kayak gimana. Bahkan keluarga pun kayak bingung kenapa bisa hilang gitu, padahal pintu dikunci, padahal anaknya nenek tuh yang cowok-cowok tuh tidurnya tuh bener-bener deket pintu, tapi kita nggak tahu. Tiba-tiba hilang aja. Oke. Berarti tuh nenek sakit, terus ada yang masuk, gitu kan, dan terus terjadi hal-hal semacam itu. Nah, ketika pengobatan itu apakah terus dijelasin nggak itu sebenarnya siapa yang di dalam tubuhnya? Dijelasin sih, bilangnya cuma ya Mbak itu, Mbak Kun. Ya bilangnya sih Mbak Kun. Soalnya kan emang ketahuan kemimpiin juga ya itu Mbak Kun yang disebut panjang, yang dimimpiin sama ibu ya itu. Saya juga bilang kok bukan, saya tuh pokoknya dia cuma bilang saya tuh curi jarian tuh yang ada di rawa-rawa kayak gitu sih Kak, yang di pohon bambu itu. Iya, yang di pohon bambu kayak gitu. Misalkan pas lagi prosesi ini pengobatannya nenek, tuh nenek biasa aja kah atau kayak ngeberontak segala macam gitu pas iya ngeberontak kayak jangan baca ini, jangan baca itu gitu, kayak gitu. Terus bahkan kalau bilang ke kakek pun bukan, kan kalau sama istri bapak atau gimana ya, pakai nama. Kalau ke kakek itu selalu pakai nama, nunjukin kalau dia bukan nenek ya. Iya, bukan, nunjukin banget kalau dia bukan nenek. Itu tuh sebenarnya kalau pagi nih itu nenek. Kalau pagi, dari pagi sampai siang kan nenek. Pokoknya abis maghrib di sana bukan. Oh, berarti setiap habis maghrib sampai sampai pagi lagi. Iya, bukan deh kayaknya. Bukan. Maghrib mah kalau dia kayak gini. Oh iya, enggak, kalau dia kayak gini tuh masih nenek. Kalau dia kayak gini tuh masih, itu tuh berarti ada yang jemput. Nenek suka ngeliatin kayak gitu. Jadi pokoknya kalau bukan nenek tuh kesananya. Kesana dari abis maghrib
kesananya sampai ke mam tuh bukan nenek, bukan. Kan kita mah gini ya, kita mah kan namanya keluarga mah ya kan, maksudnya jasadnya mah kan nenek saya ya, maksudnya cuman kan yang di dalamnya bukan, cuman kan kita takutnya luka apa gimana kan ya, tuh sih. Berarti kelihatan banget ya perbedaannya. Iya, kelihatan banget. Kalau misalnya buka tirai itu masih nenek, cuman emang dijemput aja. Kayak gitu sih. Itu sih pengalaman kalau di saya sih yang paling serem sih itu sih. Dari keluarga itu sih. Masih ingat banget sampai sekarang. Soalnya kan waktu kecil ya. Dia belum masuk SD, sekitar 6 tahunan belum. Tapi pas masih kecil itu ngelihat juga nggak sosok si Mbak Kunnya itu yang ngerasain nenek? Aku sih enggak sih. Kalau waktu kecil mah enggak. Cuman yang takutnya sih kayak gitu sih. Kalau malam ya, tadi aku udah ceritain yang tidur kayak gitu, terus atau kita lagi di ruang tengah, dia selalu nunjukin kayak gimana sih kak, loncat-loncat gitu lah, loncat gini, loncat gini, walaupun ini sakit juga loncat-loncat begitu ke kita tuh kayak nakutin gitu loh, terus bilang kayak ini bukan nenek, ini tuh kalau saya artiin Indonesia ya, ini tuh bukan nenek kalian gitu loh, itu bukan nenek kalian. Tiba-tiba aja loncat-loncat gitu di ruang tengah tuh loncat-loncatnya kayak kita gimana kita ngetakut orang kita langsung kabur. Awalnya kita masih diem ya, baca-baca gitu. Tapi kelamaan juga kita juga takut ya, kayak gitu. Nggak takut. Terus ke kakak saya pun nggak takut sama sekali. Udah kayak gitu manggilnya aja pakai nama. Berarti nunjukin banget ya. Nunjukin banget berani nih. Tapi alhamdulillah kalau pas udah ini masih, maksudnya alhamdulillah gitu. Pas udah mau meninggalnya, alhamdulillah balik lagi. Nenek asli balik lagi. Iya, selang beberapa lama baru meninggal gitu. Ada lagi nggak kira-kira cerita lain? Iya. Enggak, maksudnya yang soal nenek juga. Nenek juga. Soal kejadian apa gitu yang serem lagi. Paling ya itu sih yang bakar Quran. Oh iya, itu gimana? Yang bakar Quran, nenek itu kan kalau siang itu tinggal ya, itu siang masih siang, terus kita kan mainin sama anak kecil ditinggal sebentar dong. Kalau nggak salah seingat saya ibu tuh kelarung apa lagi nyuci piring apa gitu, karena kan kalau mandinya di luar ya. Terus habis itu ya itu bakar. Terus habis itu ibu saya datang, pas masuk tuh langsung teriak, langsung bilang kayak bapak itu Umi bakar Quran gitu. Terus udah Qurannya langsung dirapihin, diambil gitu kayak Umi ini tuh Quran, tapi kan itu bukan. Kadang ini sih kak, kadang kita juga nggak ngerti ya. Kadang kita menganggap kayak siang juga nenek, tapi kadang juga bukan. Gak nentu gitu ya. Jadi enggak, iya jatuhnya sih nggak menentu ya. Jatuhnya pokoknya masuk keluarnya itu jatuhnya nggak menentu. Karena nggak mungkin lah nenek saya bakal Quran gitu kan, nggak mungkin. Quran sampai habis atau gimana tuh? Setengahnya hangus sih. Terus kayak ibu saya cuma bilang, ya ibu saya juga sedih ya, kayak ini Quran gitu, ini Quran gitu. Dia cuma diam. Habis banget tuh dia cuma diam. Kayak nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Udah gitu. Kayak gitu sih. Habis dari situ sih nggak ada lagi sih, nggak ada. Cuma pesannya itu sebelum meninggal kayak jangan ada yang sama kayak nenek gitu. Kayak gitu sih. Ya begitu sedulur cerita dari Teteh Ani ya tentang pengalamannya dari Umi berarti ya namanya kalau di keluarga. Iya, kalau di keluarga Umi atau nenek ya berarti. Gitu ya, semoga bisa diambil pelajaran ya buat kita semua, dan kirim Al-Fatihah juga untuk Umi. Iya, semoga baik-baik saja di sana. Amin ya. Berarti udah sembuhnya itu udah tahun berapa itu? Kira-kira sembuh berarti 2008, 2009 ya? 2008, 2009. Oke, begitu aja sedulur cerita dari Teteh Ani. Terima kasih ya sudah bersedia membagikan ceritanya. Nah, begitu aja. Silakan komen aja di bawah menurut kalian episode kali ini gimana. Kalau misalkan punya cerita-cerita yang mirip juga boleh share di kolom komentar. Atau kalau misalkan panjang mau dibawain di episode cerita sedulur, nah boleh banget kirim aja ke email atau nomor WhatsApp di bawah ini. Caranya gampang banget, oke?
Kayak gitu aja, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.